Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Monika dari Prodi Sistem Informasi 5A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bisnis. Pengertian bisnis. Pengertian bisnis dalam pengertian umum adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan laba. Secara lebih luas, bisnis juga dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, namun selain itu, bisnis juga dapat memiliki tujuan lain seperti memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, melestarikan lingkungan. Bisnis dalam arti luas. Dalam arti luas, bisnis didefinisikan sebagai aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bisnis tidak hanya terbatas pada kegiatan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencakup semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut beberapa contoh bisnis dalam arti luas. Sektor informal, pedagang kaki lima, tukang gojek, tukang cukur. Organisasi nirlaba, LSM, yayasan, sekolah. Lembaga pemerintah, kementerian, dinas, badan usaha milik negara, BUMN, rumah tangga, kegiatan produksi barang dan jasa dalam rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Bisnis dalam arti sempit. Bisnis dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan laba. Bisnis dalam arti sempit ini berfokus pada aspek komersial dan berada dengan bisnis dalam arti luas yang mencakup semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Ciri-ciri bisnis dalam arti sempit. 1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 2. Melakukan kegiatan yang bersifat komersial. 3. Menawarkan barang dan jasa yang memiliki nilai tukar. 4. Dioperasikan dengan prinsip ekonomi. Contoh bisnis dalam arti sempit. Perusahaan manufaktur menghasilkan barang-barang fisik seperti mobil, pakaian, dan elektronik. Perusahaan pedagang membeli dan menjual barang-barang seperti toko kelontong, supermarket, dan toko pakaian. Perusahaan jasa menawarkan jasa kepada pelanggan seperti bank dan konsultan. Bisnis dalam arti sempit merupakan salah satu pilar penting dalam bisnis dalam arti sempit.
menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Definisi bisnis menurut para ahli. 1. James A. Storm, Charles W. Edward Jr., dan Robert Jerwell 1996. Bisnis adalah sebuah sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Richard Draft 2001. Bisnis adalah suatu sistem yang terorganisasi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan produktif yang legal dan etis. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Dalam dunia bisnis, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. 1. Barang produk fisik. Barang konsumsi ini adalah barang yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir, contoh termasuk makanan, pakaian, elektronik, furnitur, peralatan rumah tangga, dan kosmetik. 2. Jasa produk tidak fisik. Jasa profesional adalah layanan yang diberikan oleh individu atau perusahaan yang dimiliki keahlian khusus. Contohnya, termasuk jasa akuntansi, hukum, konsultan, desain, dan perawatan kesehatan. Aspek-aspek bisnis. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar memahami permintaan pasar, potensi pasar, target konsumen, dan persaingan sangat penting untuk menentukan produk atau layanan yang tepat untuk ditawarkan. Strategi pemasaran mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target konsumen dan membangun brand awareness sangat penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Aspek keuangan. Analisis keuangan melakukan analisis keuangan untuk memahami kondisi keuangan bisnis, termasuk modal, pendapatan, pengeluaran, dan laba. Sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Perencanaan keuangan menyusun rencana keuangan yang matang untuk mengelola aliran kas, investasi, dan pendanaan sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan bisnis. Aspek manajemen organisasi. Aspek ini berkaitan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia mengelola sumber daya manusia dengan baik, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen operasional menjalankan operasi bisnis dengan lancar dan efisien, termasuk produksi, logistik, dan layanan pelangganan. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai profitabilitas. Aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional merupakan dua hal yang saling terkait dan penting dalam sebuah bisnis atau proyek. Aspek teknis merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan teknologi, peralatan, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan.
Sedangkan aspek operasional merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dijual. Mikrobisnis. Mikrobisnis adalah bisnis kecil yang biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau beberapa orang dengan sumber daya terbatas. Seringkali hanya melibatkan beberapa orang atau bahkan hanya satu orang. Ini bisa berupa usaha rumahan, toko kecil, atau bisnis online dengan skala yang sangat kecil. Contoh mikrobisnis. 1. Kuliner. Warung makanan menjual makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. 2. Jasa. Toko kelontong menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, goreng, gula, dan sabun. 3. Pergrajin. Membuat kerajinan tangan, membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti tas, aksesoris, dan dekorasi rumah. 4. Online shop. Menjual produk melalui platform e-commerce, menjual produk melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Mikrobisnis. Makrobisnis adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor dan yang mengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah, seperti kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. Ini melibatkan analisis terdapat faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi bisnis dan pasar secara luas. Contoh makrobisnis. 1. Analisis industri. Mempelajari tren dan perkembangan dalam suatu industri tertentu, seperti industri teknologi, informasi, industri otomotif, atau industri makanan dan minuman. 2. Analisis pasar. Mempelajari perilaku konsumen dan permintaan produk atau layanan pasar tertentu. 3. Analisis ekonomi. Mempelajari faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. 4. Pengembangan strategi bisnis membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan. Elemen dan sistem bisnis modal. Modal atau dalam bahasa Indonesia berarti kapital adalah salah satu elemen penting dalam sistem bisnis. Dalam bisnis, modal bisa berbentuk seperti uang. Uang ini adalah jenis modal yang paling dikenal. Uang dibutuhkan untuk membeli bahan baku peralatan sewa tempat, membayar gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Barang, persediaan barang yang dimiliki bisnis juga bisa dianggap sebagai modal. Ini termasuk bahan baku, produk jadi, dan barang lain yang dibutuhkan menjalankan bisnis. Aset tetap. Aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan juga merupakan bentuk modal. Aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dalam jangka panjang.
Sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kompetensi dan karakter yang unggul, serta memiliki kinerja yang sangat profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mampu menghadapi tantangan dan persaingan kompetisi yang sehat dalam mencapai tujuan. Menurut Enderaha mengatakan bahwa pengertian kualitas sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tinggi seperti intelligence. Karakteristik sistem bisnis. Sistem bisnis ditetapkan untuk mencapai tujuan dan tujuan tertentu seperti meningkatkan laba, pertumbuhan perusahaan, atau kepuasan pelanggan. 2. Struktur organisasi sistem bisnis memiliki struktur organisasi yang mengatur bagaimana pekerjaan diorganisir dan bagaimana keputusan yang diambil. 3. Proses bisnis. Ada proses yang ditetapkan untuk menghasilkan produk atau layanan yang melibatkan serangkaian langkah yang dijalankan oleh orang-orang atau mesin. 4. Sumber daya. Sistem bisnis menggunakan sumber daya manusia, modal, mesin, dan informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, SOP, proses bisnis. Pengertian SOP. SOP singkatan dari standar operasional prosedur. Secara umum, SOP adalah dokumen yang berisi panduan untuk melaksanakan aktivitas operasional secara konsisten. SOP berfungsi sebagai acuan agar pekerjaan bisa diselesaikan secara efektif, efisien, dan sesuai standar. Tujuan standar operating prosedur SOP. 1. Konsensasi kerja SOP memastikan semua orang yang mengerjakan tugas tertentu melakukannya dengan cara yang sama. Ini menjaga hasil kerja menjadi konsisten dan dapat diandalkan. 2. Kejelasan peran dan tanggung jawab SOP menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu atau tim yang terlibat dalam sebuah proses ini. Mengurangi kebingungan dan memastikan semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. 3. Kemudahan pemberian dan pelaksanaan tugas. Adanya SOP yang jelas membuat proses pemberian tugas menjadi lebih mudah. Karyawan baru pun dapat dengan cepat memahami tugas mereka dengan membaca SOP. 4. Kelancaran operasional SOP membantu mengalirkan aktivitas operasional secara lancar dan terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas dan mempertanggungjawabkan yang ditetapkan potensi hambatan dan kesalahan bisa diminimalisir. Fungsi dan manfaat standar operating prosedur SOP. Sebagai pedoman kerja, SOP menjadi panduan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara konsisten dan terstandarisasi.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan mengikuti langkah-langkahnya yang tercantum dalam SOP. Karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, tepat, dan dengan hasil yang sangat berkualitas tinggi. Meminimalisir kesalahan SOP membantu meminimalisir kesalahan yang inkonsistensi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Meningkatkan keselamatan kerja. SOP terkait dengan prosedur keselamatan kerja dapat membantu mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Komponen-komponen dari standar operating procedure SOP. 1. Judul SOP. Judul SOP harus jelas dan ringkas, mencerminkan isi SOP dengan tepat. Judul yang baik memudahkan pengguna untuk menemukan SOP yang mereka cari. Tujuan SOP. Tujuan SOP menjelaskan alasan dibuatnya SOP tersebut. Tujuannya, SOP harus spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berjaga waktu yang smart. 3. Cakupan SOP. Cakupan SOP menjelaskan ruang lingkup penerapan SOP tersebut. Cakupan SOP harus jelas dan tidak ambigu. 4. Definisi istilah. Definisi istilah menjelaskan arti istilah-istilah yang digunakan dalam SOP. Definisi istilah yang harus dijelaskan dan konsisten. 5. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas dalam SOP. Peran dan tanggung jawab harus jelas dan tidak tumpang tindih. 6. Prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas dalam SOP. Prosedur harus jelas, terstruktur, dan mudah diikuti. Kata karakteristik SOP. 1. Tertulis SOP biasanya tersusun secara tertulis untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan prosedur. 2. Spesifik, setiap langkah dalam SOP harus dijelaskan dengan sangat detail yang cukup untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaannya. 3. Terstruktur. SOP harus memiliki format dan terstruktur dengan langkah-langkah yang diatur dengan jelas dan logis. 4. Objektif. SOP harus berfokus pada tujuan tertentu seperti menjalankan suatu tugas atau proses dengan efisien, dengan konsisten. Proses umum dalam penyusunan SOP yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi proses. Mengidentifikasi proses kegiatan atau tugas-tugas yang memerlukan SOP. Menentukan ruang lingkup dan batas dari SOP yang akan disusun. 2. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi terkait proses seperti langkah-langkah, dokumen, peran, dan tanggung jawab. Melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan mempelajari dokumen yang ada. 3. Analisis dan pemetaan proses. Menganalisis proses secara rinci untuk memahami alur kerja, titik kritis, dan potensi masalah. Pemetaan proses dalam bentuk diagram alir atau flowchart. 4. Penyusunan SOP. Menyusun draft awal SOP dengan menggunakan komponen-komponen standar
seperti tujuan ruang lingkup, tanggung jawab, prosedur, memastikan bahwa prosedur disusun secara rinci, dan sismat 5. Konsultasi dan validasi. Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti manajer, surveyor, atau staf pelaksanaannya, memvalidasi draft SOP untuk memastikan akurasi kelengkapan dan sesuai dengan praktik yang sudah berlaku. 6. Perbaikan dan finalisasi. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan termasuk dari konsultasi dan memastikan SOP telah memenuhi standar dan siap untuk diimplementasikan. 7. Persetujuan dan pengesahan. Mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak berwenang, seperti manajemen atau pimpinan organisasi, dan memastikan SOP telah mendapatkan otorisasi yang diperlukan. 8. Sosialisasi dan implementasi. Mensosialisasikan SOP kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses memastikan SOP dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh personel yang ada. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.